Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman soleh-soleha kelas 9 yang saat sekarang ini sedang belajar di rumah. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan belajar terkait dengan bahasa Indonesia. Untuk kelas 9, untuk semester ini insya Allah bahasa Indonesianya bersama Ustadz Budi. Tapi sebelumnya untuk memastikan ya, antum semua sudah dalam kondisi bersih, sudah dalam kondisi berwudu, dan sudah melaksanakan sholat duha pada hari ini. Dan mudah-mudahan antum juga tetap terjaga imun antum, sehingga kita terbebas dari segala penyakit. Baik, mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita bacakan bersama-sama, bacakan ta'awuz basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini Allah ridhoi dan Allah berkahi, sehingga ilmu yang Ustadz sampaikan itu bisa antum dapatkan. Baik, terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, kita akan mempelajari terkait dengan teks laporan. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan di sini, baik pengertian dan cara membuat teks laporan. Untuk materi lebih lanjutnya akan Ustadz tayangkan dalam bentuk slide PowerPoint berikut ini. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Setelah antum melihat video ini, antum akan mengetahui yang pertama yaitu pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, ciri teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, fungsi teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan sangat penting untuk antum pahami, karena dalam pelajaran sehari-hari, antum akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan percobaan, khususnya dalam mata pelajaran IPA. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian teks laporan percobaan. Baik, istilah percobaan memiliki nama lain yaitu eksperimen. Apa itu eksperimen? Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi eksperimen itu adalah, teks percobaan itu adalah, nama lainnya adalah eksperimen, yaitu kegiatan untuk menguji atau membuktikan sebuah atau suatu teori. Nah, kemudian laporan itu apa? Nah, laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberi tugas kepada kita. Jadi, laporan dibuat jika kita diberi tugas oleh orang lain. Nah, kemudian teks itu apa? Nah, teks itu pasti berupa tulisan, bukan berupa lisan. Jadi, teks laporan adalah, jadi teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik menguji maupun membuktikan sebuah teori. Nah, tadi itu penjelasan tentang pengertian teks laporan percobaan. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks laporan. Baik, ciri-ciri teks laporan yang pertama yaitu fakta. Nah, apa maksudnya fakta ini? Nah, fakta adalah sesuatu yang pasti atau benar terjadi atau dapat dibuktikan. Jadi, teks laporan percobaan ini harus pasti dan hasilnya bisa dibuktikan. Contoh, ada dua buah kalimat yang akan Ustaz sampaikan di sini. Simak baik-baik kalimatnya ya. Yang pertama, peserta didik Sekolah Alam SMP IT Aroyan yang menggunakan transportasi sekolah sekitar 40%. Nah, teman-teman, kira-kira ini fakta atau bukan? Atau kalimat ini merupakan opini? Nah, ada yang bisa jawab? Baik, yang dicontohkan di atas tadi, kalimat di atas tadi adalah bukan fakta, karena ada kata sekitar. Sekitar itu sesuatu yang belum pasti, maka belum bisa dikatakan sebagai fakta. Jadi, contoh yang benar adalah seperti ini.
setelah dilakukan pendataan peserta didik Sekolah Alam SMP IT Aroyan yang menggunakan transportasi sekolah berjumlah 65 orang, terdiri dari kelas 7 20 orang, kelas 8 20 orang, dan kelas 9 25 orang. Jadi datanya pasti. Kemudian ciri yang kedua dari teks laporan adalah adalah lengkap. Apa maksudnya? Nah, lengkap maksudnya di sini adalah teks laporan percobaan harus disajikan secara lengkap agar kita yang membaca teks laporan tersebut tidak salah pemahaman atau tidak salah informasi. Jadinya teks laporan itu ciri-cirinya harus lengkap, harus disampaikan selengkap mungkin sehingga para pembaca tidak salah kaprah atau tidak salah memahami maksud dan tujuan dari teks laporan yang kita tulis. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah objektif. Apa itu objektif? Objektif itu artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak mengada-ada. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, ya katakan tidak. Nah, itu namanya objektif. Nah, di sini antum pasti pernah melakukan percobaan. Nah, biasanya sebelum melakukan percobaan, kita mempunyai namanya hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu dugaan awal atau perkiraan hasil awal. Misalnya nih, antum melakukan pengujian makanan yang menggunakan pemanis buatan di kantin sekolah. Misalkan ini kan penelitian awal antum atau pengujian awal antum terkait dengan makanan atau minuman yang menggunakan pemanis buatan di kantin sekolah. Nah, antum memiliki dugaan awal bahwa semua minuman yang ada di sekolah itu menggunakan pemanis buatan. Tetapi setelah dilakukan tes percobaan, tidak semua minuman yang dijual di kantin sekolah mengandung pemanis buatan. Nah, jika terjadi demikian, maka antum harus menyampaikan kebenarannya dalam arti sejujur-jujurnya atau objektif. Jadi, ingat, ada 3 ciri teks laporan percobaan, yaitu yang pertama, sesuai fakta, yang kedua, lengkap, dan yang ketiga, objektif. Nah, itu dari ciri teks laporan. Selanjutnya, kita akan masuk yang kelima. Kita akan masuk ke selanjutnya itu fungsi teks laporan percobaan. Nah, di sini kita akan bahas masalah fungsi teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan, fungsi teks laporan percobaan, yaitu misalkan seperti ini. Antum ingin membuktikan sebuah informasi terkait dengan kantin sekolah yang menggunakan makanan dan minuman sehat bagi tubuh. Maka, antum akan mencari teks laporan percobaan yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Dengan mencari informasi teks laporan, kita sudah mengetahui apa yang kita inginkan pada teks laporan sebelumnya. Nah, nanti jadi fungsi teks laporan percobaan itu yang pertama adalah informasi. Sebagai informasi, itu fungsi teks laporan percobaan yang pertama. Nah, yang kedua, fungsi teks laporan percobaan adalah sebagai bukti. Bukti di sini maksudnya adalah dengan antum menuliskan teks laporan percobaan, antum membuktikan bahwa kita benar-benar telah melakukan percobaan, baik itu untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Sedangkan yang ketiga, fungsi dari teks laporan itu adalah sebagai dokumentasi. Dalam penyusunan teks laporan percobaan, antum akan mengumpulkan data,
mengumpulkan informasi. Kemudian antum akan mengklarifikasinya atau mengkelompokkannya dan menyajikannya. Tentunya antum ingin teks tersebut selalu ada ketika diperlukan dan antum tidak ingin kehilangan teks tersebut. Makanya perlu kita dokumentasikan agar sewaktu-waktu kita perlukan teks laporan itu ada. Ketika kita perlukan, kita masih ada teks laporan tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat, fungsi dari teks laporan percobaan adalah sebagai pemecahan masalah. Maksudnya di sini adalah emang bisa ya sebagai pemecahan masalah. Sebagai contoh, kalian suka makan tahu. Pasti banyak yang dari kalian suka makan tahu nih. Tapi kemudian ketika antum melihat informasi di media cetak, di media elektronik seperti TV dan lain sebagainya, rupanya banyak tahu-tahu yang beredar di pasaran mengandung formalin atau pengawet buatan. Sehingga antum ragu antum untuk membeli tahu karena antum suka makan tahu jadi ragu. Nah, sebagai solusinya adalah antum bisa melakukan pengujian atau uji coba sebagai pengetesan bagaimana sih tahu yang dijual di pasaran tersebut apakah mengandung formalin atau pengawet atau tidak. Dengan melakukan pengujian tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil dari tahu tersebut sehingga kita tidak bisa menyamakan semua tahu yang ada di pasaran rupanya tidak mengandung formalin gitu. Jadi dengan teks laporan ini kita bisa memecahkan masalah yang ada di sekitar kita gitu kan. Ketika ada informasi tidak kita pahami atau kita tidak ambil secara langsung, harus kita uji cobakan dulu. Makanya kita perlu teks laporan ini. Nah, yang kelima, fungsi dari teks laporan percobaan ini adalah sebagai pertanggungjawaban. Maksudnya di sini adalah ketika antum diberi tugas oleh seseorang atau diberikan tugas oleh ustadz ustazah, sebagai bukti pertanggungjawaban antum mengerjakan tugas adalah antum membuat sebuah laporan tugas. Nah, di situ kita bisa mengecek, bisa memberi penilaian, bisa memberikan evaluasi atas apa yang telah antum kerjakan. Jadi, fungsi yang kelima ini adalah sebagai pertanggungjawaban. Baik, teman-teman, berarti fungsi teks laporan ini ada 5. Yang pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai bukti, yang ketiga sebagai dokumentasi, dan yang keempat pemecahan masalah, dan yang kelima sebagai pertanggungjawaban. Nah, dari penyampaian Ustadz tadi, kita sudah menyampaikan beberapa pokok permasalahan tentang teks laporan percobaan. Dari mulai pengertian, ciri-ciri, sampai ke fungsi teks laporan. Selanjutnya, untuk teman-teman semua yang sekarang belajar di rumah, sekarang kita masuk ke penugasan yang harus antum kerjakan dalam minggu ini. Kita akan mencoba, silahkan teman-teman membuat sesuatu yang bermanfaat dari bahan-bahan sederhana, sehingga bisa menjadi karya yang karya itu nanti akan kita buatkan sebuah laporan, mulai dari struktur laporannya di dalamnya, sampai ke langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan sebuah karya tersebut. Ya, silakan antum cari, adakah bahan-bahan atau barang-barang bekas yang bisa antum manfaatkan sehingga bisa menghasilkan karya yang bernilai setidaknya untuk diri antum sendiri. Kalau bisa bernilai bermanfaat untuk orang lain, sangat sangat bagus sekali gitu kan. Dan nanti setelah itu akan kita buatkan laporan percobaannya. Oke, untuk menambah pengetahuan antum, silahkan antum baca juga buku siswa K13 kelas 9 yang sudah Ustadz kirimkan PDF-nya di grup-grup kelas beberapa waktu lalu. Nah, dari beberapa penjelasan yang Ustadz berikan ini, insya Allah kita akan sediakan waktu konsultasinya, kita akan jadwalkan. Tapi kepada teman-teman, silahkan antum mengerjakan LKPD antum sesuai dengan tugas yang diberikan. Baik teman-teman, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman antum. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum usikum min nafsi bittaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.